Adik-adik sekalian, untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Di sini kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, sahabat-sahabat Tuhan, dan kami bersahabat dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti firman-Mu di hari Minggu kami ini. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Sebelum kita menceritakan isi Alkitab tentang Yesus pada minggu kita ini, baiklah adik-adikku sekalian, sekarang kita persiapkan Alkitab kita. Mari kita buka dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Baiklah, kakak membacakannya secara keseluruhan dari firman Tuhan. Demikian dikatakan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adikku sekalian. Semua pecinta Yesus sudah rindu ya ke gereja? Iya, gereja kita juga rindu kali kepada semua adik-adik kami. Rindu sekali. Guru-guru sekolah minggu juga, semua kakak-kakak dan abang-abang rindu sekali. Tapi tak apa-apa ya, kita semua rajin berdoa dan memuji Tuhan supaya pandemi COVID ini bisa segera cepat selesai. Adik-adikku sekalian, menarik gak cerita tadi itu? Itu sudah cerita yang sudah lama kita dengarkan, dan semua orang sudah tahu, dan banyak anak-anak sekolah minggu begitu mencintai cerita ini, yang judulnya tadi itu angin ribut diredakan. Adik-adikku sekalian, sebelum sampai nanti semua ini kita jelaskan dalam firman Tuhan ini, siap-siap ya, nanti ada pertanyaan. Nah, kita yakin di sini, kakak yakin di sini, kamu mendengarkan di situ dengan baik, karena firman Tuhan ini akan menjadi santapan rohani yang begitu menenangkan hati kita. Adik-adikku sekalian,
begini. Waktu murid-murid bersama Yesus, tidak lama dari itu, Yesus merencanakan bertolaklah menuju ke seberang. Kan begitu. Nah, bertolaklah mereka. Lalu mereka pun meninggalkan tempat itu dan menyusul ke perahu lain untuk bergabung dengan orang-orang dan melihat masih banyak lagi yang mau dilayani. Nah, pada saat itu, ini dia. Ayo kita bertolak yuk, kata Yesus. Mereka mau bertolak, meninggalkan orang-orang banyak, mau menuju ke perahu untuk bersama-sama dengan orang banyak menunjukkan begitu banyak mujizat Yesus. Mereka melihat kapal ini, lalu nanti kapal ini iring-iringan, isinya murid-murid bersama dengan Yesus. Adik-adikku sekalian, murid-murid Yesus itu semuanya begitu mencintai Yesus. Sama seperti kita, begitu cintanya kepada Yesus. Nah, di sini mereka sudah bersenang akan berjalan menuju pelayanan mereka. Nah, ini dia adik-adik. Nah, tetapi tidak lama dari sini, Yesus pergi ke buritan kapal. Tahu nggak ke buritan kapal tuh? Ke belakang. Nah, mau ngapain? Di sana ternyata Yesus mau tidur. Tadi disebut di sana ditilam, ya kan? Nah, ini dia. Yesus sudah bercerita itu, dia pergi untuk tidur. Tidak lama dari situ terjadilah ombak yang begitu keras, angin sakal namanya, menerpa perahu itu. Luar biasa kacau sekali. Bisa adik-adikku sekalian bayangkan itu, bagaimana takutnya murid-murid Yesus itu. Luar biasa takutnya karena mereka akan tenggelam. Waduh, mungkin di antara mereka sudah ada yang menangisnya, kacau sekali mereka. Sampai saya kurang tahu itu namanya si Petrus atau si Yohanes atau siapa ini dari seorang murid Yesus. Mereka begitu merasakan kekacauan hati, kacau balau adik-adikku sekalian. Lalu seorang murid Yesus pergi melihat Yesus. Di mana ini Yesus? Kok bisa begini? Bersama Yesus, kenapa perahu kami menjadi kacau? Kenapa ombak sedang mengamuk? Nah, ternyata ini dia Yesus sedang tidur. Nyenyak, pulas. Luar biasa Yesus kita. Tidak punya rasa takut sekalipun. Karena apa? Badai itu, topan itu, semua itu milik Yesus. Tuhan yang punya, yang ciptakan. Semua bisa ditenangkan. Semua bisa diselesaikan dengan baik. Dari sini mungkin Petrus itu ya, murid Yesus yang paling terkenal itu, dia mengatakan, "Guru, tidakkah engkau tahu kita akan binasa?" Nah, ini dia. Kita akan binasa. Lalu Yesus menyampaikan kepada mereka. Dan Yesus pun bangkit dari tidurnya. Dia menyampaikannya, lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Begitu megahnya Yesus menyampaikan firman-Nya kepada angin dan badai itu, sehingga tidak lama kemudian lalu angin itu reda dan danau menjadi tenang, teduh sekali. Nah, ini dia, Yesus sudah mulai menunjukkan kepada murid-muridnya kuasanya, bahwa badai itu berangsur tenang dan teduh sekali. Tenang, tenang, dan tenang, sejuk kembali. Adik-adik yang kami cintai, apa yang bisa kita ambil dari pengalaman murid-murid Yesus ini? Adik-adikku, walaupun begitu susahnya kita sekarang karena corona ini, jangan takut. Jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan Allah, Yesus sahabat kita pun mampu untuk meredakan dan menyelesaikan dan mengakhiri corona ini. Semangatlah di rumah. Semangatlah belajar. Semangatlah bermain. Tertawalah,
katakan nanti ternyata suatu ketika Yesus pun meredakan corona seperti meredakan angin ribut waktu khotbah kami di dalam pernyataan iman kami sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Adik-adikku yang cantik, yang ganteng semuanya, ayo semakin semangat lagi ya. Ya, entah bulan berapapun ini selesai pergumulan kita corona ini, baiklah kita semuanya serahkan kepada Tuhan. Nah, seperti tadi kakak sudah berjanji menyampaikan pertanyaan kepada kita. Ayo, siap-siap ya, yang rapi. Ayo siap-siap ya, didengarkan. Di sini ada 3 pertanyaan. Tak butuh hadiah, tetapi hanya butuh Yesus mendengarkan suaramu. Adik-adikku bisa menjawab atau enggak? Ya, ayo dengarin ya. Ini dia pertanyaannya. Dalam cerita kita tadi, apa yang sedang terjadi? Oh, jawab. Ya, kamu pintar, kamu pintar. Angin ribut, ya pintar kamu. Ya, pintar kamu. Bagus. Ya, ada lagi pertanyaan selanjutnya nih ya. 2 lagi ya. Sedang apakah Yesus saat angin ribut datang? Ayo, sedang apa yuk? Iya pintar, ini pintar nih. Aduh, pintar sekali dianya. Berarti jawabannya Yesus sedang tidur di buritan kapal, ditilang. Itu tadi kan? Nangsa kan? Iya benar. Ya 100 untuk kamu. Ya pintar, semangat. Deh, yang terakhir lagi. 1 lagi pertanyaan. Saat angin ribut itu datang, bagaimana murid-murid Yesus? Ayo coba. Bagaimana sayang? Bagaimana adik-adik? Ya pintar kamu. Ya pintar. Jawabnya pada ketakutan. Takut sekali. Luar biasa. Nah, sekarang kita tidak takut lagi. Yakin dan percayalah bahwa semuanya akan diredakan. Di dalam nas kita hari ini, kakak mau menyampaikan 1 hafalan untuk kita ya. Hafal untuk 1 hari, gak apa-apa, mau lupa besok gak apa-apa, yang penting ada usaha, oke? Oke sayang, ikut ya. Di tadi itu ada Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Nah, di ujung sekali di ayat 41, kamu buka, di sana dikatakan, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Oke adik-adik. Nah, sekarang untuk menyemangati jiwa kita, kami undang Bang Rafa yang ganteng untuk mengiringi musik. Kita mau bernyanyi ya adik-adiknya. Ada lagunya seperti lagu Kidung Jemaat. Semuanya kita pasti tahu nih nadanya. Ayo Bang Rafa yang ganteng nih. Mungkin adik-adik sudah rindu melihat Bang Rafa. Ini dia Bang Rafa. Cakep sekali, tambah gemuk karena di rumah saja. Oke, sekarang kita bernyanyi dari lagu Waktu Murid-murid di Dalam Kapal. Oke, ya. Ayo Bang Rafa, silakan. Ya. Waktu murid-murid di dalam kapal ditimpa ombak dengan angin samar, hati mereka semua amat takutan.
kita berdoa.